Baju gue bagus kan? Kelas. Cakep. Player issue bro. Udah hari ketiga nih. Ganti baju. Syuting di hari yang sama, ganti baju. Lu ganti baju juga kan, Bang? Belum masang ini. Pintar, ulang. A few moments later. Udah dipasang mic-nya, Mon. Gue dari sini loh, kok nggak ada yang bercahaya di kaca? Ternyata belum kepasang. Tadi mungkin karena ganti baju ya, Mon ya? Iya. Supaya membedakan episode ya, Mon ya? Ketahuan ya. Kalau kalian nonton episode yang kemarin sama nonton episode ini, gue kan ganti baju, kemarin kan pakai merah nih. Nah, tadi gue ganti baju nih, ya. Nih, yang merah tadi masih ada nih, ya kan? Nah, ini gue ganti baju, warna biru, ya kan? Biru. Nah, Emon juga ganti baju nih, ya kan? Episode kemarin yang ini nih, warna ini, sekarang ini. Tapi enggak lengan panjang. Nah, gue tanya tadi, jadi gue putar balik badan, ganti baju kan. Terus dia bilang, gue juga ganti baju ah. Gue pikirin, ya oke, bagus, emang juga ganti baju nih. Pas gue putar balik, gue ngeliat, nah bedanya apa sama baju yang tadi, Mon? Nggak apa-apa, yang penting lengan panjang bro. Ya iya, oke. Long sleeve. Ya iya, LS ya, LS. Lebih mahal nih, Mon. Apa? Sebelum kita mulai, ingetin lagi yang kuis kemarin. Ya jangan lupa, kan kemarin di episode kemarin kita udah memberi pertanyaan, 2 pertanyaan. Nah, dua pemain dari Newcastle yang pernah menggunakan dua pemain yang pernah pakai baju MU. Siapa pemain Manchester United yang pernah berseragam Newcastle? Siapa aja lo sebutin, jawaban paling kreatif, paling kritis, mau pakai statistik, mau jawab dengan cara lucu, bebas. Di episode kemarin jawabnya ya, jangan di sini. Terus kalau gua kan nanya kemarin 2 pemain yang pernah menggunakan pakai baju MU dan baju Lyon yang bermain untuk 2 klub ini. Yang belum ikutan masih ada waktu. Lo ikutan aja. Hadiahnya ke Rumah Rencana Bandung. Staycation ya. Lu bisa bawa keluarga lu terserah. Pokoknya dalam satu kamar itu bisa untuk 3 orang. Jadi lu jangan bawa se-RT ya, itu agak repot. Bisa bertiga di kamar. Jadi lu bisa bawa. Jadi lu bisa bawa. Kalau Mimpor udah ngomong gitu, gua lanjut aja. Jadi lu bisa bawa istri lu dan simpenan lu ya kan. Kali aja seru ya kan. Tapi kalau itu lo lakukan, tolong kabarin kami ya. Karena kami pengen bikin viral, bro. Apa sih? Tahu nggak jelas. Lu kabarin aja, bukan. Bumper. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya yang sudah ganti baju, Patrick. Dan dia Raymond Amas yang ganti baju warna sama. Harry Amas. Gak usah Mon. Gak semua dibikin chain yang sama, Mon. Aduh. Ya. Kita nge-review apa hari ini? Simple. Kita akan mereview pertandingan melawan Olympique Lyon. Pertandingan Jumat malam. Yoi. Liga malam Jumat. Bulan purnama lo Jumat malam. Wih, bisa tuh. Apalagi kalau jadi winner daripada Rumah Rencana ya kan. Yoi. Lu bisa jadi nonton pertandingan UEL. Nah, yang lawan berikutnya kalau kita lolos nih ya. Kita bisa nonton, lu bisa nonton lawan Real Betis. Kok Betis? Bukan. Siapa sih yang berikutnya, Mo? Bilbao. Oh ya, Atletico Bilbao. Lu bisa nonton Atletico Bilbao di Rumah Rencana. Who knows, man? Ya. Asik kali ya. Asik dong. Atau lu bisa nonton ya Arsenal lawan PSG. Wih. Manchester United versus Olympique Lyon Di kandang Old Trafford. Dimana kemarin kita hasilnya 2-2. Ya. Karena kebodohan seorang 2-2. Andre Tandanya Onana win. ya, yang kerap dibela oleh Minpor akhir-akhir ini. Ya. Tolong stop tagging gua kalau Minpor lagi bikin kayak gituan. Jadi 2 gol kemarin di pertandingan pertama itu memang sangat mahal ya, Mon. Karena mahal banget. Karena MU sendiri sebenarnya bermainnya cukup bagus menurut gua. Terakhir itu. Nah, bukan menit terakhirnya aja, tapi itu 2 blunder yang cost us the game. Gua langsung teringat habis pertandingan itu, gua langsung teringat Galatasaray sama Bayern Munich. Which cost us the game juga. Dan itu yang akhirnya kemarin melawan Newcastle juga nggak dibawa, cuman hasilnya tetap aja tidak menyenangkan buat kita. Tapi ya
Gua nggak ngerti nih Mon, menurut lu pertandingan besok, ini kan jadi agak berat nih. Ya. Walaupun seharusnya ya Manchester United di Old Trafford bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Harusnya. Di Eropa kan kita agak lumayan nih. Ya. Tapi menurut lu nih Mon, pertanyaan yang 1000 pertanyaan yang ditanya sama fans MU saat ini. Ya. Menurut lu siapa yang akan berada di bawah gawang Mister MU malam besok? Tom Heaton. Enggak lah. Yang benar lo. Durasi. Udah pasti Onana. Kenapa Mon? Ya kemarin kan di preskon yang kita bahas di episode lalu, Amorim udah jelas-jelas bilang dia mau diistirahatin dulu biar dia clear, dia lebih fokus buat pertandingan berikutnya, bukan buat musim depan ya. Padahal gue berharap itu loh Mon. Kalau buat pertandingan berikutnya berarti kan buat musim depan bersama tim lain. Iya. Kalau musim depan bersama tim lain. Jadi di cut udah nggak apa-apa, bayar gaji sisanya udah. Ya. Intinya udah pasti Onana bakalan dimainin dan dia nggak akan ngerubah formasi, dia juga udah bilang itu. Yep. Dia akan memakai cara yang persis sama, tapi yang gue bahas kemarin juga, Amorim nih selalu adaptasi sama selalu adaptasi di game yang sudah kick off. Jadi dia baru bisa ngelihat ketika mainnya begini, dia langsung instruksiin atau dia akan ganti pemain entah gimana, mungkin berubah di babak kedua. Cuman yang perlu disorot, Olympique Lyon berbanding terbalik sama Manchester United. Ya, apa itu Mon? Kalau kita dari peringkat 13 jadi turun ke 14 dengan kekalahan 1-4. Lyon baru aja menang di kandang Auxerre 1-3 dan sekarang dia posisinya naik posisi ke-4, yang tadinya di posisi 5. 6. Ya udah pokoknya intinya dia naik. Gue lupa. Ya, pokoknya intinya dia naik dan mentalnya lagi bagus. Yeah. Ya which is yang pemain-pemain yang bikin yang menyulitkan Manchester United ketika di di stadionnya Lyon apa namanya? Itu Spar apa? Impor Stadion Lyon. Stade de Prang apa sih? Stade de France. Bukan. Kenapa? Bukan Olympique Lyon. Stadium. Suka-suka kalian lah mau disebut apa? Coba sebentar. Yang kemarin. Iya. Groupama Stadion. Nah, itu yang bikin gol pemain-pemain yang menyulitkan Manchester United ketika kita datang ke sana. Almeida, Ryan Cherky, ya. dia bikin gol. Lacazette yang datang dari come from behind lah, yang dia dimasukin kalau nggak salah di menit 8. Yang kemarin bikin gol siapa? Enggak yang lawan Auxerre. Si Lacazette. Toh dia waktu masuk juga bikin susah kan, walaupun gerakannya lambat tapi wih, itu Arsenal kan, ex-Arsenal kan Lacazette. Makanya gue bilang. Kameramen Arsenal kan nggak selalu disebut nama pemain-pemain lama. Kemarin berantem sama itu kan Mason Mount. Iya. Makanya gue bilang derby London nih. Iya. Ke flashback. Mereka teringat Chelsea versus Arsenal. Soalnya pernah si Mason Mount tuh tackling Lacazette dan berantem juga. Jadi kemarin kayak keinget mereka karena cuman bedanya Lacazette udah makin tua aja jadi males gitu beribut nih. Iya. Terus sama Mikau Tadze. Cuman dia penalti. Jadi intinya nih kita lagi jelek mentalnya, secara mental. Masanya cuma beberapa hari nih, cuman 3 hari doang. Dan Lyon lagi banyak istirahat dan mentalnya lagi menang. Gitu menurut gua. Kalau lu gimana? Menurut saya pertandingan besok itu. Nih gua tahu nih nggak ngeriset nih. Betul. Nggak, gua ngeriset. Jadi cuman jujur aja Mon, setelah gua ngeriset kemarin, gua males. Kenapa? Ya Olympique Lyon ya kayak lu bilang, mereka baru. Coy, ini cuma Fonseca coy. Iya betul. Itu enggak, gua males maksudnya gini. Dan ini izinin gua menyelesaikan kalimat gua dulu sebelum gua lupa. Lu udah tahu penyakit gua lupaan. Pakai Ruben dong, pakai Bang Ruben. Ruben nanti lagi sibuk. Onana. Oh tidak. Terakhir kali Onana masuk aku hancur hidupku. Ya kan? Enggak, jatuhnya gini. Itu kemarin. Ini abang-abang Batak di entah di mana lah yang ngomong ya. Ya. Yang kemarin itu kayak kau bilang, mereka baru menang nih di liga. Ya.
Sebenarnya signifikannya mereka menang di Liga itu ya take and leave ya, karena lawan mereka juga bukan satu tim yang memang betul-betul menjadi berat lah untuk lawan mereka. Berbeda dengan kita dengan Newcastle itu kan kita yang dari 13 melawan yang memang lagi mengejar untuk mengamankan posisi 4 besarnya di Premier League. Itu berbeda ya. Ditambah lagi Newcastle yang kayak di episode kemarin lu bilang bahwa mereka itu memang lagi dalam kondisi lagi on fire-nya lah. Gitu ya. Jatuhnya kalau gue bilang seharusnya on paper Manchester United ini tidak akan mengalami masalah yang terlalu besar untuk menyelesaikan pertandingan itu. Yang bikin gue males setelah melihat ini, seharusnya ini menjadi sebuah betul-betul walk in the park. Seandainya kemarin itu kita bisa menangkan 2-0 itu. Oh iya, jelas. Ya. Yang bikin gue males itu adalah balik lagi UEL ya Eropa lah ya, mau di UEL, mau di Champions League, mau di namanya dimanapun, namanya main di Eropa. Ada yang namanya European Nights itu, the European Night Factors. Dan ditambah lagi dengan kita kemarin dibantai 4-1, ini sekarang gue yakin Lyon tuh ngelihat, bisa nih, nggak keras-keras sekali orang ini. Jadi lagi over PD. Lagi PD lagi ya kan. Ya, dan itu yang membuat ada dua gendang nih arahnya. Bisa jadi karena kepedean orang itu ya kan. Habislah kita hajar ya kan. Ya. Tapi bisa jadi juga kita ngedrop mental dari Newcastle kemarin. Lyon lagi naik mental, kita ditekan lagi. Mau namanya Onana yang di bawah gawang ataupun Bayindir yang di bawah gawang. Tapi kan dia udah istirahat nih. Biasanya Onana kalau istirahatkan 10 tahun juga balik lagi kayak gitu juga ya Le. Tapi paling nggak waktu Bayindir main yang bagus lawan Arsenal, karena dia termotivasi. Wah bagus nih kawan ini main. Kalau aku nggak bagus main besok, kelar aku nggak main lagi aku nih ya kan. Oh iya, make sense juga ya. Bayindir belum dari kemarin Pak. Lebih parah kawan. Lebih parah kawan. Gue masuk jadi penyelamat aku ini. Gitu. Mau aku kebobolan 3 nggak akan separah kau. Keempat katanya kan. Lebih parah jadinya. Nggak, cuma maksudnya yang ini Patrick Logic nih. Iya, Patrick Logic. Patrick Logic udah ini. Memang iya. Iya, bisa jadi. Cuman jatuhnya kalau pola pikir Onana sama kayak kau. Iya. Tapi kan ini lama di Depok, sama kayak di Depok. Bisa jadi sama. Aduh. Jadi jatuhnya bilang. Ntar tolong disensor ya. Kalau gue bilang itu memang jadi sebuah faktor yang bikin ribet hidup kita sendiri. Iya. Which is sebenarnya di kemarin pas waktu di Reels juga kan gue bilang. Ada orang yang bilang ini wajar dong, ini namanya Cywar apa semuanya. Yang terbukti ini bahwa Cywar itu nggak selamanya itu menguntungkan lu. Bisa jadi juga jadi beban buat lu sendiri kan, dan itu udah terbukti untuk Onana. Ditambah lagi dari awal juga gue nggak ngerti kenapa lu melakukan Cywar itu. Yang ada kemarin itu kalau lu nggak ada bikin Cywar itu, Lyon nggak punya motivasi lebih untuk ngajar kita. Justru karena lu bikin Cywar itu, mereka tuh bermotivasi untuk ngebungkam lu. Matic habis pertandingan disorot kayak gini dong. Enggak, tapi sebelum blunder Onana yang kedua tuh dia pusing. Dia begini, ditutup begini kan. Berarti kan kayak anjing diserang gue besok nih. Iya, tapi kan ternyata Onana blunder kan langsung gini. Gue bener. Sebel banget gue. Ya itu, cuman ya itu. Jadi menurut gue pertandingan besok itu ya itu. Ya. Plus ditambah Lyon kemarin lawan Auxerre, ternyata ini kalau gue lihat dia nyimpen pemain-pemain kuncinya. Ya kita juga nyimpen pemain kunci kita. Nggak ada. Kita nyimpen dong. Kita nggak ada pemain kunci. Ada dong. Siapa? Onana. Kita nyimpan Højlund kemarin kan. Kalau Chelsea nggak cedera, Højlund nggak turun itu. Intinya kemarin tuh yang dimainin Matic dari awal, terus Kumbedi juga dari awal, sama Mikau Tadze yang dapat penalti itu. Dia nyimpen Tanner Tessman, Jordan Vertout, sama Tagliafico ternyata dicadangin juga nih. Sama iya dicadangin sama Maitland Niles. Ya itu sih. Jadi bisa dibilang Fonseca nyimpen beberapa pemainnya, ternyata proven ya. Auxerre juga tim papan bawah ya. Bagaimanapun Liga Prancis saat ini lagi nggak bagus-bagus banget, kecuali ya si PSG itu kan. Ya, itu juga karena ada obat gitu kan. Pemainnya bagus-bagus. Ya. Terus yang gua mungkin yang agak gua khawatir kalau United main bertahan. Itu kocak sih kalau sampai Ruben Amorim mengatakan bertahan. Maksud gua dari awal 3-4-3 tapi settingnya 5-2-3 sih menurut gua. Nah, itu sih kocak. Itu bahaya karena Auxerre kemarin main bertahan disikat, bener-bener di kandangnya sendiri. Ibaratnya gini. Dia main 5-4-1. Ibaratnya gini, kalau sampai Ruben Amorim melakukan
5-2-3 kalau jadi 5-2-3 jadi banyak. Iya benar 5-2-3. Karena Højlund kan bisa jadi 5-2-3. Kalau sampai kita bertahan di Old Trafford itu ibaratnya gini. Kau mengundang masalah. Kau benar-benar mengundang masalah. Mereka itu gue nggak nonton pertandingan lawan Auxerre ya. Tapi yang gue tahu ketika kita melawan mereka kemarin di Lyon sendiri, ketika kita di babak pertama itu lebih hati-hati mainnya, mereka tuh lebih enak nyerang ke kita. Iya. Ya. Dan mereka itu mulai kewalahan ketika di babak kedua kita ikut kembali nyerang mereka dengan counter attack cepat kita. Ya gue ngerti kenapa kalau misalnya Ruben memilih untuk bertahan pun di babak di leg kedua ini, mungkin mau mengandalkan counter attack. Tapi menurut gue that's not the only option you have. Mendingan lu jangan bertahan langsung gitu loh. Kalau memang kondisi situasinya memang membutuhkan lu untuk bertahan, oke. Tapi kalau menurut gua do not start dengan, karena kata-kata Sir Alex Ferguson dulu, kalau mental kau datang hanya untuk cari 1 poin, udah pasti kau kalah. Yes. Itu aja. Benar. Tapi sebaliknya, Fonseca kalau dia mutusin misalnya nih, bahkan gua ya mudah-mudahan kejadian gitu. Kalau dia bikin 1 gol lebih dulu, unggul nih misalnya. Bertahan, udah pasti. Nah, itu ada berantakan kita. Asli. Gue malah justru berat. Mudah-mudahan lu bikin gol dulu. Gol konyol di awal lah. Ibaratnya mungkin salahnya mana. Iya benar. Itu enak banget karena dia sempat langsung ketawa. dia sempat bermain bertahan di Liga Italia, berantakan AC Milan. Ya jatuhnya ini pertandingan ya ini mungkin gua akan meralat juga, bukan meralat, mengupdate statement gua yang pernah gua lakukan di 2 episode sebelumnya. Ini adalah satu kompetisi di mana Manchester United wajib memenangkannya. Di statement gue yang sebelumnya, gue mengatakan gue nggak masa dia kagak mau juara Eropa, gila kali. Dengar dulu, di situ juga gue katakan. Siap, silakan. Karena pakai Onana. Enggak, biar kalau Ruben nggak mungkin kan nanti dia marah Ruben kalau gue ngomong. Udahlah, abang-abang Batak aja ya. Abang Batak. Jadi marga apa? Tarigan. Jadi kalau logat Batak karo beda bos. Jadi gini lah kan. Jatuhnya kemarin tuh aku nggak mau Manchester United juara karena aku pengen MU itu musim depan tuh nggak usah main di Eropa, jadi bisa kok fokus di Liga. Karena aku mungkin agak terinspirasi sama kayak Newcastle, sama kayak beberapa klub lah ya yang akhirnya harus fokus. Memang kita mediocre, kau harus akui itu. Enggak, lu bahkan inspirasi sama Newcastle United gitu aneh banget. Ya karena mereka di posisi 4, kita di 13, wajar kita menginspirasi ke atas. Ya saat ini. Bodoh amat. Terus. Jadi jatuhnya gini. Yang gue lihat, dan ini bahkan Gary Neville, Roy Keane, bahkan Les Ferdinand mengatakan kemarin. Kondisi skuadnya kita saat ini memang ya like it or not, kita harus akuin mediocre banget. Mediocre. Gak ada pemain-pemain Manchester United yang saat ini yang kalau misalnya lu jual, harganya itu bisa selangit kayak dulu-dulu lagi. Lu mau jual aja udah susah nih sekarang pemain-pemain yang ada milik kita. Tenang, brother. Oh enggak tenang. Ini kita ngomong realistis nih, Le. Ya kan. Awak anak Medan ini. Ini gua ngomong dari sekarang, pemain United kejualnya mahal-mahal. Tar dulu. Sekarang ntar diralat lagi nih. Enggak. Kalau itu kelawan. Sekarang jatuhnya gini. Dengan kondisi yang Manchester United saat ini miliki, ini kita pembahasannya tadi apa? Lu suka motong jadi gua ribet nih sekarang. Jadi lupa gua kita pembahasan apa tadi. Ntar ini bagian cut ya nanti dia. Apa tadi kita ngomongin? Gua jadi lupa. Si Batak kenapa ngomong? Gampang banget di distract. Ya apa ngomongan Batak ini? Aku udah lupa ini. Ya intinya nggak mau ke Eropa karena oke. Itu. Oke. Jadi. Aduh kacau. Oke. Nggak jadi di-cut lah biar Jadi kenapa si Batak ini mengatakan jangan main itu biar bisa fokus di Liga musim depan. Cuman ini kuralat sekarang. Ya. Kuralat karena gini. Kalau kemarin aku perhitungan aku setelah aku hitung matematika, lumayan juga nilai matematika aku kemarin. Abang pintar matematika. Gue pintar aku kemarin. Nilaiku 7 terus. Ya, sekali 4,5. Kayak ini dong, judol 777. Cut. Yang itu bagian cut. Enggak, jatuhnya gini.
Kuhitung kemarin kita bakal bisa berhenti di 12 di akhir musim. Ya. Yang masih make sense buat aku. Duitnya pun masih masuk akal. Ya. Tapi kemarin setelah kalah lawan Newcastle apa semua dan kita akan masih menghadapi beberapa pertandingan yang susah juga, ada kemungkinan kita berhenti di 17 di akhir musim. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Nah kalau memang itu terjadi, itu duitnya nggak sangat tidak menarik dan itu akan membuat lebih susah lagi Manchester United mendatangkan pemain untuk musim depan. Nah itu kan. Kunciannya sekarang, kalau aku bukan masalah main Eropanya lagi, duit. Kita cari duit. Ya kan itu yang saya bilang kemarin. Ya, kita udah pikirkan duit. Duit makanya harus menang juara UEL. Dan kalaupun misalnya pun nggak juara, Ya. lu harus sampai ke final. Ya. Karena itu duitnya. Betul. Ya. Nah, kalau udah sampai final ya nanggung kali. Sampai kau nggak menang juga kan gila kau All kan. out udah. Itu harus all out. Asal jangan patah kaki aja udah. Nah, jatuhnya kenapa aku bilang ini menjadi sebuah penting saat ini. Ya. Kita musim depan di akhir episode kemarin juga kita sempat menyentuh dikit bahwa Manchester United harus melakukan perombakan besar. Melihat Ruben Amorim di track recordnya bersama Sporting Lisbon pun di musim keduanya dia rombak total tim yang ada. Boleh dicek. Iya. Saya sudah melakukan research. Ya. Itu juga sekarang. Kelas. Ya. Itu si Batak ya. Kalau si Patrick nggak akan ngelakuin research dia. Oke. Jatuhnya kalau memang dia mau merombak dan ini aku setuju dengan kata Roy Keane kemarin. Iya. Yang mau dirombak itu banyak, nggak cuma 1-2. Kalau si Patrick kan mengatakan dia butuh striker sama kiper katanya kan, benci kali dia mau Nana, itu aja, ya kan? Kalau kata Roy Keane itu kiper harus diganti. Berarti Raymond Amorim bener dong. Bisa jadi. Kiper harus diganti katanya ya kan? Iya. Itu itu yang aku paling masih bisa pertahankan cuma Masraoui sama Delit katanya. Yang lainnya itu nggak ada itu bisa. Gila lo, Heaven masa sama Yorong nggak? Mungkin dia nggak ngeliat di situ. Dia ngeliat apa yang squad inti, ya kan? Terus midfield, Casemiro itu udah lewat waktunya. Udah lewat. Ya kan? Eriksen untung nggak mati. Ya kan? Tinggallah Ugarte sama Bruno. Kau butuh orang lagi di tengah. Dan di depan nggak usah kau tanya lagi. Højlund itu bukan striker kata dia kan. Jadi banyak yang harus dirombak. Ya itu yang kalau lu mau ngerombak sebanyak itu. Kalau kau mau ngerombak sebanyak itu, kau butuh duit. Dan bukan cuma masalah duit aja. Kalau kau nggak bermain di Eropa musim depan, yang kau dapatkan ya pemain-pemain kelas. Tapi kan kata abang episode lalu kita nggak perlu pemain. Ya dan itu sesuai dengan omongan Amorim juga kan ya. Jadi maksud gua kalau nggak juara UEL pun dia bisa dong datengin pemain itu. Enggak, bisa juga. bukan kan Amorim sendiri mengatakan Iya. aku nggak butuh Ini aku pemain. lagi mau ngejebak ini. Iya, Amorim kan mengatakan aku nggak butuh pemain-pemain besar. Oh jadi katanya. Amorim sekarang nih. Oh bukan, ini masih Batak ini. Amorim lagi beol dia. Iya. Ya kan, jatuhnya aku nggak butuh pemain-pemain nama besar lagi. Aku butuh pemain yang memang bisa main di sistemku katanya. Berarti ya. nggak perlu yang nama Nggak besar perlu. dong. Tapi nama kecil pun belum tentu datang ke MU. Kalau nggak ada kompetisi yang menarik buat dia kan. betul, Ujung-ujungnya aku Jualan terinspirasi. lagi ya kan. Enggak, aku terinspirasi Newcastle. Ujung-ujungnya kita bukan jadi Newcastle. Kita jadi Brighton. Besok kok Brighton? Burnley. Jadi Ya kan? Naik promosi turun lagi kan gitu. Jangan sampai kita degradasi. Sunderland. Sunderland calon-calon naik, Len. Tenang, Len. Sunderland, Leeds, Burnley, Soton. Soton kan turun, Bos. Apa kabar lu? Ngejebak mulu ya kerjanya ya. Udah balik aja sepeda ya. Iya, itu maksud gua mau nggak mau pertandingan lawan Lyon ini harus all out. Yap. Mau ada gol pertama, mau ada gol kecepatan dari Lyon ataupun enggak, harus benar-benar dimanfaatin. Tapi bagaimana caranya itu kemarin udah terbukti. Kalau kita bisa neken, kita main mid block tapi dengan catatan ya, Yoro, Dalot tuh semua fokus. Ada serangan, balik, tackling, semua harus jalan. Nyuruh Dalo bikin kayak gitu sama aja kok nyuruh gajah terbang, Wak. Ya, intinya begitu. Kita harus bisa tekan Lyon setengah lapangan. Karena dengan begitu ya udah terbukti berapa kali nih Paulo Fonseca berantakan 4-2-3-1-nya gitu loh. Kalau itu bisa terjadi, bagus. Gue malah berharap dia somehow pemain-pemainnya main bertahan. Balik lagi nih Old Trafford, Bos. Ya, faktor Old Trafford dan ditambah lagi di leg pertama seperti yang gue bilang di leg pertama juga. Itu Manchester United itu murni kita seri itu karena kesalahan Onana.
overall secara permainan kemarin tuh bagus. Kita nggak sempat bikin video review ya waktu itu, cuman gua bikin reels doang. Waktu itu gua katakan, MU itu nggak main jelek. Justru di 90 menit itu yang terlihat bakal bisa menghasilkan kemenangan, ya cuman MU. Ya Lyon punya spark of brilliance ya. Ada beberapa ya Lacazette menyerang tiba-tiba masuk, Almeida juga Almeida juga lumayan mengganggu dari sayap-sayapnya. Kan diistirahatin juga kemarin. Cuman maksud gue overall Lyon nggak ada ancaman berarti. Makanya makin sakit lagi karena ya gol-gol mereka itu benar-benar gol-gol dari kondisi yang seharusnya nggak gol gitu loh. Ya udah, intinya yang tadi gue sampaikan, kita harus benar-benar mati-matian. Kalau emang mau ngejar keuntungan di musim depan, kita harus all out. Karena lawan berikutnya sebenarnya Atletico Bilbao ya. Iya. Balik lagi, kalau misalnya ada yang bilang, Bang, tapi ini Lyon sama Newcastle aja kalah bos. Newcastle di UCL bos. Nggak, lagi yang beda. Kalau lo lihat permainan di UCL sama di UL, aduh. Nggak, lagi yang beda. Beda. Bukan masalah UCL sama UL-nya aja. Gue juga ngelihat Newcastle itu overall di atas kertas pun mereka tuh bukan jelek ya. Lu mau bilang dia middle tapi bagus aja. Lu mau bilang Harvey Barnes jelek. Lu mau bilang walaupun Anthony Gordon kemarin nggak main dia jelek. Belum lagi kipernya yang diincer sama strikernya yang diincer sama berapa klub? Arsenal pengen, Liverpool pengen. Jadi itu berbeda lah. Nah balik lagi tadi yang gue bilang. Lo nggak bisa apple to apple. Ya, itu nggak ada apple Newcastle sama Lyon itu udah beda level. Ditambah lagi ada kemungkinan kemarin itu juga yang gue kemarin di episode kemarin juga gue katakan kan, gue nggak terlalu setuju. Ada kemungkinan manajemen meminta Ruben Amorim untuk mengistirahatkan pemain untuk memfokuskan di lawan Lyon besok kan. Jadi itu bisa jadi sebuah faktor juga. Tapi anyway, seandainya pun lu lolos dari Lyon ini, pertandingan perjalanan belum mulus-mulus banget. Garingan. Karena yang berikutnya adalah Atletico Bilbao. Bilbao juga bukan klub yang bisa lu anggap enteng. Betul. Jauh, kalau menurut gue jauh lebih berbahaya Bilbao daripada Lyon. Ya, jadi that's the next step. Tapi kalau lu bisa lawan Bilbao dan lu bisa mengeliminasi Bilbao, mau namanya di final itu lawan Spurs atau lawan Lazio, gue sih pede, man. Intinya kita sampai di akhir Mei ini, sampai akhir sebelum MU ke Malaysia ya, buat teman-teman yang udah nonton, selamat loh yang udah beli tiket. Intinya sampai Mei ini pertandingan Manchester United berat-berat semua, menurut gua ya. Karena habis Lyon, kalau Patrick bilang nanti di UL kita mungkin menghadapi Atletico Bilbao kalau dia lolos, ya kan? Tapi berikutnya tuh kita lawan Wolves walaupun di kandang, terus kita datang ke Bournemouth, terus kita lawan Brentford juga di kandang Brentford, terus West Ham walaupun di bawah, cuman ini ya Manchester United yang sekarang mungkin udah selevel West Ham. Wolves juga baru ngebantai Spurs 4-2 kan? Dan terakhir ya berat, kita datang ke Stamford Bridge, Chelsea. Sama lawan Aston Villa. Jadi ya nggak ada yang mudah. Jadi menurut gue bukan buat menghibur, buat naikin mental, all out kita lolos ke babak berikutnya di hari Jumat nanti. Nanti lawan Aston Villa ada advantage kita, man. Apa tuh? Si ini nggak bisa main. Rashford nggak boleh main. Ya iyalah. Gila ya. Di kita itu menjadi sebuah keuntungan kalau Rashford nggak bisa main. Sementara waktu dia pemain kita itu menjadi sebuah beban. Gue heran lihat pemain-pemain MU yang udah keluar ini. Langsung aja. Tarung formasi. MU lawan Olympique Lyon OL. Satu kali doang kan? 3 kali ya. Satu aja. Enggak, 1, 2, 3 gitu ya. Yang menang? Yang menang duluan. Oke. Ya. Yang menang berhak nentuin siapa yang duluan. Oke. Tuaga. Lo duluan. Lo kali ya. Lo sebenarnya nggak akan pernah menang lawan gua. I can read your mind. Tapi kemarin gua menang. Iya, itu karena lu curang. Starting 11. Manchester United lawan Lyon. Gue sih sebenarnya pengen yang gua pengen ya, ngerti nggak sih lo? Tapi faktanya nggak bisa. Yang gue pengen. Gue boleh nggak sih kayak ini yang pengen gue pengen. Habis itu yang diturunin siapa? Ya nggak apa-apa, emang ini yang kita inginkan kan. Kalau yang gua inginkan. Idealnya buat lu. Idealnya buat gua, Onana di belakang udah pasti, ya kan?
Tapi gue mau di 3 belakang itu Yoro, Lindelof, Heaven. Onana, Yoro. Enggak, di depannya Onana. Di depan Onana, Yoro. Yoro, Lindelof, Heaven. Oke. Ya kan? Mengingat kita nggak ada Zirkzee, pasti Maguire jadi striker lagi nanti. Bisa jadi. Ya, terus di depannya, menurut gue lagi ya, Dalo, Casemiro, Ugarte, Mazraoui. Oke, ya Mazraoui di kiri berarti. Terus depannya Fernandes, Garnacho sama Højlund. Tapi gue yakin yang dipasang. Nah, ini baru nih. Ini yang ditulis ya. Yang dicantumin. Onana di depannya persis sama kayak lawan Newcastle. Mazraoui, Lindelof, Yoro 4-2-3-1. 3-4-2-1. Mazraoui, Lindelof, Yoro di depan Dalo, Ugarte, Eriksen, Dorgu. Ya kan? Di depannya Fernandes, Garnacho. Gue berharap Garnacho kali ini ditaruh di kiri. Biar dia agak ini. Iya. Rusuh. Baru Højlund. Oke. Dah, jadi kalau gue tadi yang pertama Onana, Yoro, Lindelof, Heaven, Dalo, Casemiro, Ugarte, Mazraoui, Fernandes, Garnacho, Højlund. Tapi yang pasti akan dipasang Onana, Mazraoui, Lindelof, Yoro, Mazraoui, Lindelof, Yoro persis sama Newcastle. Okay. Dalo, Ugarte, Eriksen, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Højlund. Dah. Oke. Kalau gue versi yang gue harapkan, bukan yang akan diturunkan ya. Yang gue harapkan di belakang Bayindir. Oke. Tetap Bayindir. Kayak gimana? Yaudah. Karena nanti gue masuk. Ya. Bayindir di depannya itu Maguire karena menurut gue Lindelof doesn't work. Untuk kemarin itu dia bagus. Tapi babak 1 dia bagus. Gue nggak ada bilang jelek. Tapi it will not work. Menurut gue Maguire, Yoro di kiri, di kanannya Mazraoui. Oke. Di pojok sebelah sana barengan yang 4 sebelah sana tuh mah di kanan. Yang 4 di depannya mereka itu. Kanan dulu. Kanan Dalot. Kiri Patrick Dorgu. Ya. Jangan sampai Hari Amas lagi ya Bang ya. Nah, Patrick Dorgu. Ya, jangan gila kau ya. Patrick Dorgu. Kalaupun misalnya nggak Patrick Dorgu, Luke Shaw sekalipun gue nggak masalah. Wah, gue nggak yakin sih. Gue nggak masalah. Lu bisa ganti di babak kedua kalau memang ya, udah tapi semua. Berat. Ya udah terus. Terus yang di depannya itu, kalau lu tadi Eriksen, gue pengen Casemiro. Kenapa gue bilang tadi Lindelof kemarin nggak work? Karena di depannya Eriksen. Casemiro akan bisa membantu untuk menutup ruangan itu. Ya, Casemiro dan Ugarte itu bisa membantu yang 3 di belakang ini. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh Eriksen kemarin menurut gue. Ugarte solo dia kemarin menahan. Dan di depannya, gue setuju dengan lu, Garnacho main di kiri karena gue pengen dia ngobrak-abrik. Bukan ngobrak-abrik sih, maksud gua. Dia kan kalau ketahuan nih, kalau di kanan tuh dia nyari umpan. Di kiri dia pasti berani nusuk ke dalam. Dan gua butuh back kanannya Lyon kewalahan. Supaya apa? Karena kalau misalnya mereka kewalahan di sebelah mereka sini, artinya bola akan berada di sisi kanannya mereka. Yang akan menyelamatkan kita dari model-model Dalot bikin error-error lagi. Paham nggak sih? Gue ngerti. Gue potong sedikit boleh ya? Boleh. Ini kan kenapa gue pengen, tapi gue dipotong. Kenapa gue pengen Garnacho di kiri? Gue ya. Biar gol-golnya Højlund rata-rata datang dari Dalo. Oke. Itu sih. Understood. Ya kalau gue sih melihat dari sisi defensifnya supaya kalau lu nyerang dari sebelah kiri, kanan nggak terlalu terekspos. Artinya apa? Yang potential error itu selalu dari kanan, dari Dalot. Jadi kalau gue tuh Garnacho di kiri, Bruno Fernandes di kanan. Di depannya we have no other option. Udah pasti Højlund. Dan yang akan diturunkan, mungkin yang diturunkan adalah sesuai yang gue bilang ini. Kecuali satu, Bayindir nggak diturunkan, Onana yang turun. Gitu, yang realitanya. Yang lainnya itu menurut gue sesuai dengan yang gue bilang. Onana udah pasti turun sih. Tuh. Iya. Oh, sama kenapa gue pengen Garnacho di kiri, ngebantuin Dorgu yang kemarin kewalahan banget ngadepin Tagliafico. Oke, itu sih. Dia lumayan berantakan lah di situ. Belum lagi Maitland-Niles naik ke atas. Itu bikin justru itu tadi yang gue sempat ngomong kan, yang kameramen Arsenal bilang bekas pemainnya dia. Di leg pertama pun gue nggak ngelihat Niles terlalu efektif ya menjaga defense-nya. Dia ketika nyerang dia justru bagus blok tengahnya. Tapi ketika kita serang, dia itu keteteran, Mon. Nah itu kenapa gue pengen Garnacho di kiri ketika dia ya Garnacho kan lari lebih kencang. Kenapa gue bilang itu adalah sebuah titik yang lu bisa expose sebenarnya.
Maitland Nice ini bisa lu expose habis-habisan. Tinggal ya Nggak salah kan Dorgu rajin belakang mundur ya. Intinya Dorgu nggak main kayak ketika kita game pertama lawan Lyon. Ya. Gitu sih. Itu kacau, lumayan kacau. Kalau Maitland Niles sama Vertout bisa on fire kayak lawan di game pertama, gue butuh Garnacho di kiri buat nge-cover Dorgu. Oke. Itu sih. Itu aja. Jadi Manchester United akan menjamu Olympique Lyon di Old Trafford pada hari Jumat ya. Jumat dini hari jam 1.30 atau jam 2, gue lupa. Jam 2 ya. Jam 2, jangan lupa menyaksikannya. Kita akan kembali bersama Porsalang untuk mereview hasil pertandingan tersebut di hari Jumatnya. Oke? Kalau ada pertanyaan. Oh iya, boleh loh. Kalau ada pertanyaan apa nih? Enggak, maksud gua kita belum masuk ke episode Airbnb. Ya. Jadi kalian yang masih mau bertanya di kolom komentar silakan, nanti kita bikin episode khusus buat ngejawabin semua pertanyaan kalian. Jadi dari episode. Kemarin juga udah ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita include juga nanti kita kumpulin di situ. Ya, hashtagnya apa? Porostanya. Hashtagnya Porostanya. Udah, itu aja. Jangan tutup. Jadi itu aja untuk episode ini. Jangan lupa like, subscribe, dan dibagi-bagian ke teman-temannya. Dan pertanyaan-pertanyaan kemarin untuk Rumah Rencana jangan lupa dijawab. Itu kita akan ngambil 3 pemenang untuk Rumah Rencana Bandung. Kita juga akan mengadakan giveaway lagi setelah Rumah Rencana Bandung pemenangnya kita umumkan. Kita langsung akan adakan quiz lagi untuk Rumah Rencana Yogyakarta. Dan akan terus berlanjut lagi untuk beberapa series ke depan. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton Porsalang. Jangan di skip karena pertanyaannya bisa jadi di depan, di tengah, di belakang. Oke? Itu aja. Udah. Gue Patrick. Dan gue Raymond Hoylund. Di belakang ada kameramen Arsenal, ada Minpor yang lagi press conference untuk Onana. Kami Porsalang. Thank you. Semangat MU! Namanya bawa penyu. Semangat ya MU. Anjing. Anjing.